Wal bu'us bainal Uhud wal Ahzab, satuan-satuan perang antara perang Uhud dan Ahzab. Jadi dari perang Uhud itu ada perang-perang kecil. Sebelum nanti perang Ahzab. Ahzab itu hizb, kelompok-kelompok, suku-suku, kabilah-kabilah jadi satu melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Sebelum itu ada percikan-percikan kecil. Ada percikan-percikan kecil seperti itu. Belum genap 2 bulan setelah perang Uhud, Bani As'ad bersiap menyerang Madinah. Ada namanya Bani As'ad. Bani As'ad. Mereka ingin menyerang kota Madinah. Ingat 2 bulan lalu kan tentang Hamra al-Asad itu tidak terjadi perang, Bapak, ya kan? Nggak jadi perang karena apa? Karena apa? Ya udah gertakan kaum muslimin. Yang baru selesai perang diajak Rasulullah, itu dia juga orangnya berangkat berhenti di dalamnya daerah Hamra al-Asad 3 hari 3 malam mengukuhkan supaya Abu Sofyan dan para sahabatnya tidak balik lagi, sekali balik digertak. Nah itu tidak terjadi perang Hamra al-Asad itu, tapi menguatkan. Ada informasi kaum muslimin ini kuat. Baru kemarin perang belum, lukanya belum sembuh, balik lagi orangnya itu lagi. Nah, setelah itu selesai 3 hari 3 malam ditungguin, udahlah balik ke Madinah Rasulullah dan para sahabat. Ya kita doakan semua yang belum berangkat bisa pada umroh, haji. Paling tidak kajian ini ada gambaran gitu. Ya, ada gambaran itu Madinah. Jaraknya kan Madinah dari Mekah itu naik mobil dengan kecepatan 120 km per jam itu kurang lebih 4-5. Zaman saya itu 2009 7 jam. Mungkin sekarang udah lebih canggih ya, bisa 5 jam. 100 kena tilang tuh, ada peraturan lagi kan. Itu ilustrasinya ya, Mekah, Madinah, ilustrasinya dengan kecepatan 100 km lah. Mobil itu 4 sampai 5 jam, paling cepat 5 jam atau 6 jam. Berarti kalau jalan kaki, naik onta atau keledai berhari-hari, 1 pekan, 1 minggu. Nah, ya, udah ada ilustrasi ya, udah ada ilustrasi kalau pakai hari ya. Nah, makanya kedepannya sih kita pakai infocus lebih cakep gitu. Oh ini ada gambarnya, ada ini. Nanti kita buatin ininya PowerPoint-nya biar lebih modern lagi cara majelis ilmi kita ini. Nah, dengerin mulu kan ngantuk kan ini. Tapi kalau ada gambarnya, ada visualnya minimal, oh itu tuh Gunung Uhud itu bentuknya ya, kan di Google ya, ada gitu kan, dan sebagainya. Kembali ke perang-perang kecil atau usaha-usaha membunuh Rasulullah atau menaklukkan kaum muslimin di Madinah. Jadi fokus kita ini kaum muslimin udah hijrah ya, udah di Madinah. Dulu namanya Yasrib. Manfaat kita belajar sejarah itu, sejarah Rasul, kita tahu bagaimana kehidupan Rasul, kita tahu bagaimana kehidupan sahabat dan loyalitasnya, dan kita tahu juga asbabun nuzulil ayat wa wurudul hadis, dan kita tahu asbab awal syariatnya dimulai juga, ya kan? Jadi tahu dari pelajaran sejarah banyak, insya Allah. Jamaah sekalian, di sini kita singkat, ada kabilah-kabilah yang berusaha untuk membunuh Rasulullah atau ya menekan. Manuver-manuver militer dari gerakan kaum muslimin, bahasanya manuver lah ya, strategi juga. Strategi di sini. Pertama, satuan perang
di bawah komando Abu Salamah. Satuan perang di bawah komando Abu Salamah. Tadi saya bilang apa? Ada namanya Bani atau Bani As'ad, gitu ya, Bani As'ad. Mereka mengutus mata-mata bernama Tolhah dan Salamah untuk menyerang atau bahkan ingin membunuh Rasulullah. Mereka ini Bani As'ad ini ingin menyerang Rasulullah, tapi kabarnya sudah nyampe ke Rasulullah. Nah, makanya Rasulullah mengutus namanya siapa pemimpinnya? Abu Salamah. Maaf, saya berdiri jamaah sekalian. Ini perang ya, perang kecil lah. Sebelum perang Ahzab atau Khandaq lebih terkenalnya, ya kan? Nah, kita lihat. Ada namanya suku apa tadi? Bani As'ad. Agak ribet kalau bahasa Indonesia nulisnya. Biasanya pakai bahasa Arab. Nah, dia ini mau masuk ke Madinah, ingin menyerang Rasul. Baru rencana ya. Nah, Rasul di mana? Di Madinah. Nah, ini di luar kota Madinah mereka. Bani As'ad ini jemaah sekalian, ketika ingin menyerang Rasulullah, ini sudah sampai kabarnya kepada Rasulullah. Rasulullah menyiapkan sahabat terbaiknya namanya Abu Salamah. Ngapalin nama nih jadi nih. Ngapalin nama nih Abu Salamah. Nah, bahasa Arabnya gini. Abi Salamah versus jadinya. Nah, FS itu kan versus, melawan. Ketika mereka sudah terdengar niatnya ingin menyerang Rasulullah, Rasulullah dengan tanggap mengutus Abi Salamah dengan kurang lebih 150 pasukan. Ada yang bilang 100, ada yang bilang 150. Sariyah, 150 pasukan. Kurang lebih ini pendapat beda aja, nah istilah perbedaan aja. Tapi mufakatnya Sariyah ini kan Sariyah namanya nih. Ya, perang-perang kecil itu tanpa dihadiri Rasulullah. Kalau baca Adul Bahasa itu Sariyah itu tanpa dihadiri Rasulullah. Tapi kalau ada Rasulullah ikut memimpin perang, ghazwah namanya. Apa? Ghazwah. Nah, jadi pindah kan? Nah, itu ghazwah. Ini lagi santai, udah diserang. Ya kocar kacir. Nah, 150. Diserang, udah Bani As'ad kocar kacir. Ini kecil, cuman 150 dipilih. Diserang langsung, buk, dah beres. Pertama ini, ya. Satuan komando di bawah Abi Salamah ini terjadi pada bulan Muharram 4 Hijrah. Beda ya, 4 kenabian sama 4 Hijriah. Ini pada bulan Muharram. Jadi nanti Muharram ke Safar itu terus perang tuh. Masih di bulan Muharram ini. Berhasil As'ad bin Khuzaimah. Kenapa nama orang kok jadi nama kabilah jamaah sekalian? Karena orang Arab punya kebiasaan jika seseorang dia punya wibawa, tahu wibawa?
Wih bawa mobil, wih bawa onta, wih bawa dinar. Nah, karena seorang wanita solehah, saya tidak muluk-muluk, hanya ingin laki yang soleh, bertanggung jawab dan berwibawa. Nah ini sama, As'ad bin Khuzaimah ini dia berwibawa, punya onta, punya ketampanan, punya pengaruh, akhirnya dijadilah nama suku namanya As'ad, suku As'ad. Sampai sekarang kebiasaan orang Arab pasti dia menisbatkan ke namanya. Masjid Umar Kadafi ada. Di Mustikasari Masjid Fatuh, yang nyumbang yang ini Fatuh namanya. Dan baik ya mereka orang yang muhsinin, orang-orang Arab Muslim itu, kalau mau bangun masjid nggak setengah-setengah, saya mau tanah kosong dari awal. Nah itu baiknya. Walaupun ada lembaga-lembaga yang merenovasi dan sebagainya. Nah, ini cikal bakal nama Bani Makabilah itu juga sama dari seorang As'ad. Nah, Bani As'ad ini kan ingin menyerang Rasulullah, baru terdengar mata-mata. Dari dulu zaman mata-mata sudah ada. Bahkan di antara kita ini mungkin ada memberikan informasi ke sana kemari gitu. Pasti ada. Tapi kita tetap berhusnuzon. Nah, dari dulu seperti itu. Nah, Bani As'ad ini udah diserang, hancur dah akhirnya ya. Quraisy dari Bani As'ad, dan sudah Abi Salamah menyerang dadakan perkampungan Bani As'ad sebelum mereka menyerang Madinah. Jadi pasukan Bani As'ad ini diserang secara dadakan, oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Abu Salamah namanya. Nah, pasukan Abu Salamah menang dan membawa ghanimah. Ghanimah itu apa? Harta rampasan perang. Abu Salamah ini ikut perang Uhud. Ingat. Coba diingat-ingat. Setelah perang Uhud ada lagi namanya Hamraul Asad. Ketika Hamraul Asad itu masih keadaan luka-luka, yang itu juga dibawa untuk menduduki nama tempat Hamraul Asad, ya kan? Nah, dalam keadaan masih luka. Ini Abu Salamah ketika menyerang pasukan Bani Asad ini dalam keadaan infeksi atau terluka. Loyal banget nggak tuh sahabat sama Rasulullah? Lagi luka, berdarah atau apa, korengan lah bahasa kita ini, belum sembuh, itu langsung kamu memimpin. Abu Salamah serang itu Bani As'ad karena dia punya niat untuk membunuh saya, membunuh Rasulullah. Ketika sudah serang, menang, infeksinya, sakitnya dari perang Uhud Abu Salamah ini. Udah. Ketika menang, dan pada bulan itu juga sakitnya bertambah dan wafat, dan di sini sepakat jadi syuhada. Nggak mesti meninggal di medan perang juga, pengaruh atau dari dampak dari medan perang juga dinyatakan oleh Rasulullah syahid. Ini satuan perang kecil, kejadian yang pertama. Ada namanya biasa tuh Abdullah bin Unais, satuan pasukan di bawah komando Abdullah bin Unais, terjadi di bulan Muharram lagi, di Muharram juga. Abdul bin Unais. Nah, ini jamaah sekalian, kita akan fokus bagaimana terjadi pengkhianatan dan pengingkaran janji, yaitu tentang suku As'ad bin Khuzaimah, yaitu yang dipimpin oleh Tulaihah bin Khuzaimah. Di sini ada satu kejadian namanya, nanti kan ada Ri'il, ada kejadian Bani Nadir. Nah, di sini ada kejadian masih dengan suku Bani As'ad juga. Tulaihah namanya, Tulaihah bin Khuzaimah. Tulaihah bin Khuzaimah. Coba pertamanya, ini masih ini juga ya.
Tulaiha bin Khuzaimah. Bahasa Arabnya aja. Ada yang tahu nggak Tulaiha ini siapa? Tadi kan Bani As'ad. Tapi dia populer juga dengan temannya si ini. Siapa? Hah? Iya, siapa Musailamah? Tuh, Nabi palsu. Jadi ada 3, saya lupa yang satu lagi. Dulu ada 3, 1, 2, 3. Ini 3 orang ini mereka berperan sebagai nabi palsu. Tulaiha ini juga. Cuman dia nanti ya Musailamah lah yang terkenal. Nah, Tulaiha ini memimpin serangan juga dari kaum musyrikin ya, dari kaum musyrikin. Jamaah sekalian, dari sini Tulaiha mengajak 2 suku namanya Adal dan Qarah. Suku Adal dan Qarah. Kita hapus dulu ya. Yang tadi kan udah selesai nih, yang serangan tiba-tiba ya dari dipimpin Abi Salamah. Sekarang kita fokus tentang pengkhianatan dan pengingkaran janji. Ada 2 suku Adal dan Qarah. Ada 2 suku Adal dan Qarah. Ini 2 suku atau kabilah ya. Kabilah yang ingin menyerang Rasulullah. Nah, Tulaiha ini yang tadi, Tulaiha kan, ini nabi palsu kan, dia bekerja sama dengan ini, dengan suku Qarah. Kita lihat ke sini ya, kerjasama. Tulaiha bertemu dengan Rasulullah. Pura syahadat. Tulaiha ini pura-pura syahadat jamaah sekalian. Ya Rasulullah, aku mau masuk Islam begini. Tapi dia dari keluar kota Madinah. Ini 2 suku ini udah diajak Kong. Tunggu ya di sono katanya. Aku mau tipu muslihat dulu. Begitu. Tulaiha bertemu Rasulullah, ya Rasulullah, udah asyhadu an la ilaha illallah amantu billah wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah. Rasulullah kan ya itu apa ya maksudnya? Sunnatullah tadi, Allah yang menentukan. Kalau Allah ingin Rasul tahu dia berbohong, Allah kasih tahu, ya kan? Tapi dalam kesempatan ini jemaah sekalian, Rasulullah berhusnuzan, ya udah masuk Islam, alhamdulillah. Tulaiha. Ketika itu dia berperan pura-pura syahadat dan minta sahabat untuk menemani mengajarkan Islam. Ya gitu. Di sini Tulaiha bilang, ya Rasulullah, aku udah syahadat, tapi ini nih kaumku juga pengen mengenal Islam. Kan saya cuma syahadat doang. Boleh dong dikirim utusan. Ada yang berpendapat 6, di kitab Proyek Maktum 7. Ya kan? Bahkan di sini 10 ya. 10 kalau di kitab Proyek Maktum 10. 10.
Jadi kita lepas dari perbedaan pendapat, tapi kita sepakati sahabat para penghafal Quran diutus untuk memegang risalah atau misi mengajarkan Islam. Amatullah, yuk berangkat 10 orang. Berangkat 10 orang jamaah sekalian. Di perjalanan nih, rupanya 10 sahabat ini yang ikut sama ini di perjalanan dikasih ke suku Huzail. Banyak ya. Huzail. Nama daerahnya tuh saya lupa, itu nggak saya catat. Tapi nyampe dari tempat itu udah ada pasukan panah. Nyerah nggak? Diceritakan jamaah sekalian, ini 10 para sahabat kocar kacir berusaha untuk kabur naik ke atas bukit. Ini para pasukan panah dari suku Huzail bilang, udah nggak usah kabur. Kita nggak ingin membunuh kalian, cuman mau nyerahin ke Quraisy. Nyari duit, dinar. Singkat cerita, ada yang nyerah, ada yang kagak. Yang kagak dibunuh. Yang kagak dibunuh, yang nyerah udah dibawa. Ketika dibawa, sisa 3 tuh kan, sisa 3, yang lain sudah terbunuh. Ada 1 dari 10 sahabat terbunuhlah, wafat. Yang pertama namanya Asim ya Ustaz Nanang kalau nggak salah. Asim, kejadian ini. Asim ini wafat ketika diserang. Ketika Tulaiha bawa mau kepada sukunya, di perjalanan udah ditungguin sama suku Huzail. Ya kan? Ini sama ini transaksi nih, suku Adil sama Quradah transaksi. Ini melawan, dari 7 orang melawan, salah satunya yang kita bahas adalah Asim. Asim ini sahabat yang ada yang tahu nggak sejamaah sekalian? Jasadnya tidak tersentuh oleh orang kafir Quraisy atau orang kafir yang membunuhnya. Asim udah menyerah, kalian gini, kami tidak akan membunuh kalian, hanya ingin menyerahkan kepada Quraisy. Kenapa? Karena Quraisy perang Uhud banyak yang terbunuh, perang Badar apalagi cuman pengen diserahin. Salah satunya ini Asim, dia banyak membunuh, banyak berperan menjadi orang-orang kafir Quraisy banyak kalah ketika di perang Badar, perang Uhud. Dan beliau, kesaksian Umar bin Khattab, Asim ini pernah bersaksi, berdoa, ya Allah haramkan jasadku disentuh oleh orang kafir Quraisy. Di kisah lain Asim ini, jadi ada di Raih Maktum, ada Ibnu Hisham, ada satu lagi lupa saya. Itu dikisahkan lagi beda lagi, bahkan lebih ekstrim. Kalau di Raih Maktum hanya jasadnya ketika mau disentuh oleh orang Quraisy, oleh orang kafir ini yang membunuh, itu tiba-tiba datang tawon, lebah, dikerumunin. Jadi apa yang ada di TV kita tonton udah ada dulu nih. Asim nih, tubuhnya tidak bisa disentuh, dibawa oleh tawon, hilang. Di kisah di riwayat lain itu dipenggal, palanya dipenggal. Jasadnya bumi terbelah, tertutup langsung. Kepalanya ketika mau diambil, mau diserahkan kepada seorang yang ada di Mekah, karena dijanjikan hadiah, kepalanya akan dibawa, batoknya dicongkel, dikosongin, diisi dinar, diisi emas. Nah, kejam nggak orang dulu tuh? Kejam juga, makanya disebut bangsa jahiliyah. Ini di riwayat lain ya. Kalau yang di Raih Maktum udah ceritanya cuma sampai situ doang. Tapi ada di riwayat lain menceritakan sampai dipenggal kepalanya nih Asim, sahabat 10 sahabat nih, para penghafal Quran. Itu ketika sudah dipenggal, mau diambil, mau dibawa ke Quraisy Mekah, datang tawon, dibawa, hilang.
Karena apa? Doa dan harapan beliau untuk memohon kepada Allah jangan sampai disentuh jasadnya oleh orang Quraisy. Ya. Jadi fenomena-fenomena seperti itu kita jangan kaget dalam keadaan dunia ini. Ada orang bisa terbang, ada orang bisa menghilang, ting. Ya. Imam Suyuti Nanang tuh di Mesir. Dibawa ke Mekah sama sahabatnya yang ahli tasawuf. Mau lihat Mekah, pejamkan matamu. Teng, masuk ke Mekah. Ada, itu namanya karomatul aulia. Karomah itu tidak ditunjuk-tunjukin, tapi antara para ulama biasanya. Atau dia tidak sengaja melakukannya dilihat oleh orang awam. Tidak dipamerkan. Karena di majelis ilmi ini bedakan antara trik dan karomah. Ya seperti itu ya. Kenapa dari kajian sirah nabawiyah ini kita jadi tahu, oh pernah ada orang sahabat itu jasadnya nggak bisa disentuh. Tawon bisa menghilangkan jasad itu supaya tidak disentuh. Atau ada jasad tiba-tiba bumi terbelah langsung tertutup lagi. Ya ini asim dari berbagai riwayat disampaikan. Bahkan sudah dipenggal kepalanya ketika mau disentuh nggak bisa. Nah, jadi dari kekejaman peperangan sudah ada. Dari bagaimana Allah memberikan kekuasaannya, menunjukkan kuasaannya kepada para kaum muslimin juga ada di kisah-kisah ini. Ya. Nah, suku Huzail ini suku Huzail ini kan udah bertransaksi, udah dikasih sisa 3 orang kan? 3 sahabat. Nah ini yang Asim ini udah meninggal nih dari 7. 1 ngoceh mulu katanya, maaf, astagfirullahaladzim. Yang 1 3 sahabat ini ngomong mulu, bicara. Katanya katanya kita nggak dibunuh. Kok dibunuh yang 7 melawan? Terus katanya kita cuma mau diserahin, kok diikat? Ini awal pengkhianatan katanya. Karena seorang sahabat itu berargumentasi terus, akhirnya dibunuh 1 oleh suku Huzail, sisa 2. 2 ini Khubaib sama apa ya? Saya lupa namanya. Ada di kitab Ustaz Nanang itu. Ada 2 inilah nanti ada 1, saya ceritakan 1, 2 sahabat ini dijual sama Huzail kepada Quraisy. Suku Huzail menjual 1 namanya Khubaib kepada Uqbah bin Haris. Uqbah bin Haris ini bapaknya namanya Haris, wafat di perang Badar yang bunuh Khubaib. Makanya dijual sama Huzail, banyak dapat duit. Ya, seperti itu maksudnya. Jadi suku Huzail ini suku yang tamak, pengen harta. Nah, kita ceritakan 1 nih di sini. Khubaib ini sisa dari 10, sisa 3, 1 dibunuh karena sering komentar, protes, sisa 2, 1 Khubaib, 1 lagi saya belum catat namanya. Itu kita ceritakan di sini, dijual oleh ke Uqbah bin Haris. Uqbah ini bapaknya wafat, dibunuh sama dia, sama Khubaib. Nah, makanya dendam kesumat. Dan akhirnya pun dibunuh. Dan semuanya terbunuh sampai ke Rasulullah. Selesai 1 perkara. Penghapus mana? Terakhir sebelum kita masukin suku Huzail ini akhirnya kalau kita bisa bilang berdamai dengan pasukan Rasulullah, berdamai. Dan ngapa? Ketika di Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, ya nanti lain cerita lagi. Nah ini mereka berdamai. Ini Adl Aqab nih 3 suku ini. Nah 1 kejadian yang ini selesai sampai ke Rasulullah. Rasulullah sedih nggak? Sedih.
Nanti kita akan temukan di akhir, oh ini loh awal syariatnya. Nah, kita lihat. Kalau para asatid pasti udah pada tahu. Pelan-pelan, kita pelan-pelan, jangan terburu-buru. Kalau langsung saya kasih tahu, nggak seru juga. Makanya ini kita membantah. Baik, jamaah sekalian, selanjutnya yang ini kita bahas nih. Ada nama seorang Amir bin Malik. Amir bin Malik. Amir bin Malik. Amr bin Malik. Sama nih dia. Dia bersekongkol dengan 4 suku. Suku apa? Di sini ada suku Sulaim. Sulaim, Ri'il, terus suku Zikwan atau Zakwan, dan satu suku lagi namanya Usayyah. Nah, ini baru 4 ya. Nah, ini terakhir pembahasan kita. Bulan depan masih perang kecil sebelum perang Ahzab. Amir bin Malik dia bersepakat dengan 4 suku ini, Sulaim, Ri'il, Zikwan, Usayyah. Aku mau ke Muhammad. Masuk dia, bertemu dengan Rasul. Ini Amir bin Malik, ya Muhammad, andi hadiyatan, aku punya persembahan. Kasih hadiah banyak. Rasulullah, aku tidak menerima hadiah dari yang bukan Islam. Kalau mau coba engkau bersyahadat, aku baru nerima hadiahmu. Ini licik Amir bin Malik. Wahai Muhammad, saya tidak mau masuk Islam. Tapi katanya, saya kepala suku. Kalau mau, saya akan menyebarkan agamamu di sukuku. Ingat, jangan sampai termakan oleh orientalis. Kok Rasulullah sebegitu mudahnya diperdaya? Bukan. Ini tadi saya sampaikan hikmahnya. Allah itu sunnatullahnya apa? Menentukan, ya kan? Kapan Rasulullah tahu dan kapan juga tidak dikasih tahu. Aku tidak mau bersyahadat. Yang tadi pura-pura syahadat. Tulaiha. Nah, si Amir bin Malik ini bertemu Rasulullah, dia bilang, udah di suku aku banyak kok yang mau saya berikan kabar. Gitu. Apa syaratnya? Utus beberapa sahabat. Utus beberapa sahabat diutus. Rasulullah kejadian yang tadi kan 10 wafat. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 10 wafat. Nggak mau. Kejadian kemarin baru meninggal para penghafal Quran juga. Tapi apa? Diyakinkan oleh Amir bin Malik, ana ra'isul am, aku kepala suku, jaminannya aku. Kalau saya berkhianat, perangi aja katanya. Karena sudah berjanji dan menjamin, Rasulullah mengutus 70 sahabat. Ini para penghafal Quran. Para penghafal Quran. Berangkat tuh. Seru nih di sini nih. Amir bin Malik adalah kepala suku So'ah. Dia nama kepala suku So'ah, mengajak bekerja sama dengan suku Sulaim, Ri'il, Zikwan, Usayyah. Ini Amir. Setelah berdiskusi dan berbagai mana, Rasulullah ya udah berangkat 70 sahabat. 70 berangkat. Pada saat mereka 70 sahabat itu tiba di suku Sulaim, nih, ketika sampai di tempat base campnya suku Sulaim, 70 sahabat sampai di suku
Sulaim. Ketika nyampai di suku Sulaim, terjadilah apa yang terjadi. Apa itu? Pembunuhan. Dibunuh para sahabat tersebut. Nama daerahnya yaitu Bi'ir Ma'unah. Ini daerahnya ya. Sumur. Bi'ir itu sumur. Bi'ru Ma'unah. Nah, ini nama tragedinya, tragedi Bi'ru Ma'unah. Itu suku Sulaim yang menetap daerah situ. Tadi kenapa ada 4 yang udah diajak kerjasama sama Tolha, yang kepala suku So'so'ah ini, nama kakeknya kalau nggak salah. Diajak itu udah negosiasi, udah yuk kita berangkat ke perkampungan. Oke, para sahabat di matanya fisabilillah ingin menyebarkan Islam. Sebagaimana Ustaz Nanang pernah sampai Papua, apa teman Ustaz Nanang? Pernah berjuang. Kalau saya tuh, saya cuma sampai Banten doang, itu pun ngajar doang. Belum berdakwah seperti sekarang. Nah, ini para sahabat dulu taruhannya nyawa. Tapi karena yang memerintahkan Rasulullah, sami'na wa ata'na. Sampai di suku Sulaim ini, Bi'ru Ma'unah, dibunuhlah para sahabat tersebut. Ya, para sahabat tersebut, dan akhirnya wafat. Ada riwayat menyampaikan 1 belum meninggal, 1 sahabat, 1 sahabat lolos ya, namanya Amir. Sama namanya tuh, Amir. Nah, yang lolos ini namanya Amir bin Umayyah Ad-Damiri. Amir bin Umayyah Ad-Damiri. Sahabat lolos 1. Di buku ditulis Sirah Matum, dia pura-pura ditumpukan para sahabat yang ditombak. Ya kayak di film-film gitu, numpukin badannya. Setelah ditinggal baru bangun. Nah, Amir sama-sama Amir, ini bin Malik, ini Amir bin Umayyah Ad-Damiri. Ini sahabat yang sampai berusaha untuk pura-pura mati, ditumpukan para sahabat yang lain. Ketika suku Sulaim dan Tolha siapa? Amir bin Malik sudah pergi, dia balik ke Madinah. Lari ke Madinah, ya Rasulullah. Sebelum nyampe Madinah, dia ngelihat nih ada sukunya, nggak tahu gimana caranya mereka kok bisa mengenali suku orang lain. Saya juga belum mempelajarinya dan belum dijelaskan secara detail dalam sejarah. Amir, sahabat Rasulullah yang 70 ini, 1 dia lolos dari maut, itu melari ke Madinah. Untuk menemui Rasulullah, memberikan kabar. Ketika sebelum sampai Madinah, melihat 2 orang, kurang lebih 2 orang sukunya itu siapa? Amir bin Malik. Ada sebab, pokoknya dibunuh lagi. Jadi sahabat ingin membunuh ini, balas dendam juga lah intinya. Ah, ini nih pasukan. Ini nih orangnya, sukunya si Amir nih, si Amir bin Malik yang atas. Dibunuh. Sampai udah selesai, singkat cerita, sampai ke Rasulullah, lapor. Kata Rasulullah apa? Amir yang berkhianat bukan kaumnya, tapi kepalanya si Amir bin Malik. Dan suku ini Sulaim, Ri'il, Zikwan, Husayyah. Sedangkan anak buahnya Amir bin Malik yang masih di daerahnya, nggak ikut bareng dia, nggak punya salah apa-apa. Rasulullah langsung bilang, bayar diat. Tahu diat Bapak Ibu sekalian? Tebusan. Karena qatlul khoto, salah bunuh orang. Begitu bijaknya Rasulullah, padahal lagi keadaan sedih. Akhirnya para sahabat dikumpulin, sampai orang Yahudi Madinah pun dimintain supaya bisa nebus 2 orang ini, nebus, bayar upeti,
tebusan. Salah bunuh nih si Amir, harusnya kepalanya nih sama empat suku ini yang harus diserang katanya. Dari situ menyampaikan, ya Rasulullah, 70 para penghafal Quran wafat semua di medan perjalanan. Mereka ini Amir bin Malik dusta, dia mengkhianati engkau. Ini hanya taktiknya saja, tipu daya saja supaya bisa membunuh para kaum muslimin. Dari sini jamaah sekalian Rasulullah bersedih. Dari kisah ini Rasulullah bersedih, berdoa siang malam. Dari kitab di sini kitab Rahiq Maktum setiap sholat subuh. Di kitab lain siang malam disepakati 30 hari. Rasulullah berdoa. Nah inilah asbab di syariatnya kan, kunut nazilah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tudhillu man tasya. Ya kan? Jadi tahu kan kapan kunut nazilah awalnya muncul. Nazilah. Siang malam, ada riwayatnya kan, siang malam setiap sholat. Di kitab Rahiq Maktum sholat subuh. Nah, kita sepakatnya ini aja, ada kunutnya, itu aja. Nah, kan ketika COVID kemarin dibaca kunut nazilah terus, benar, karena kita dalam keadaan sedih, sedang ditimpa musibah. Dan ini musibah bagi Rasulullah dan kaum muslimin penghafal Quran. Sampai sekarang pun saya pribadi belum nyampe 30 juz ngapal Quran. Nah ini 70 orang hilang begitu saja. Begitu sedihnya Rasulullah, dan akhirnya pun Rasulullah berdoa kepada Allah, dan di setiap sholat Rasulullah angkat. Nah ini asbab pertama kali apa? Kunut nazilah. Seperti itu jamaah sekalian. Di kisah di kisah bi'ir Ma'unah. Nanti ada Bani Nadir. Nadir itu apa? Nadir itu suku Yahudi di Madinah. Quraizah, Qainuqa, Nadir. Ada Nadir, selanjutnya ada Najd, ada Jandal, baru kita masuk Ahzab. Ada 3 peperangan lagi, baru masuk perang Ahzab. Perang Ahzab lebih seru lagi nanti. Ada mukjizat Rasulullah yang tidak hanya Al-Quran, tapi mukjizatnya nanti kita ceritakan. Jadi kiranya pagi hari ini kita cukupkan dari 2 kisah tersebut, dari kisah Abi Salama, kisah Bi'r Ma'unah, bagaimana Rasulullah sangat bersedih kehilangan para penghafal Quran. Dan poinnya pertama, ingat, jangan sampai kita termakan oleh isu kok Rasulullah bisa ditipu daya seperti itu. Tidak. Tadi kan saya sampaikan di awal, Allah yang punya kuasa menentukan kemenangan dan kekalahan. Di sini menjadikan pelajaran bahwa cross check itu penting, dan mendampingi bawa mata-mata juga penting juga dalam setiap, ya, dalam keadaan genting. Sekarang kita perangnya bukan perang fisik. Perang apa? Pikiran, fashion, food, makanan juga kita dicekokin kan, fashion, nah, ya, gaya-gaya baru dan sebagainya, ya nauzubillah min zalik, ya kita semoga itu. Barakumullah, terima kasih jamaah sekalian dari kisah yang singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mendapatkan ilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah ya, nanya banyak nama yang diinin. Ini ada Pak Ustaz Syahri. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz uraikan perang di zaman baginda Rasul itu ada beberapa perang. Ada beberapa suku, perang Bani. Jadi yang paling terkenal di sini adalah perang Badar. Ustaz, kenapa hanya perang Badar itu sampai muncul di dalam Al-Quran Alif Imran 1, 2, 3? Padahal perang Badar itu kaumnya berada di dalam keadaan lemah. Apakah ini memang kehendak Allah perang Badar itu harus menang? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam. Perang Badar, nah, tadi kan Badar Kubro. Nanti ada perang Badar kedua di sini nih. Kenapa itu tercantum dalam Al-Quran? Kedua, kan muslimin dalam keadaan waktu itu belum maksimal kekuatannya. Satu, pertama, jamaah sekalian, bahwa Allah itu ingin mengabadikan di dalam Al-Quran kejadian tersebut, yufarriqu bainal munafik wal muslimin. Kan terpisah itu kan, yang munafik, ya kan, balik kan, ingat nggak Bapak? Nah, yang munafik itu balik kan, nah, dan cuman hanya yang benar-benar taat dan patuh memang karena lillahi ta'ala. Allah hadiahkan, abadikan dalam Al-Qur'an sebagaimana ketaatan Hajar kepada suaminya dan Allah. Allah abadikan kisahnya dalam Al-Qur'an. Bahkan jariyatul amal solehnya sampai sekarang mengalir. Sofa Marwah, air Zam-Zam. Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Kedua, kok dimenangin sama Allah? Nah itu kan ada malaikat yang ikut perang. Makanya kita ada namanya rukun iman. Dalam surat Al-Baqarah yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bil ghaib, mengimani yang gaib, yaitu adalah salah satunya makhluk namanya malaikat, jamaah sekalian. Di perang Badar itu diturunkan beberapa pasukan malaikat Allah utus. Karena apa? Karena satu, ketulusan kaum muslimin yang benar-benar terpisah dari kaum munafikin. Terpisah dari kaum munafikin, di situ udah saking kuatnya azamnya, hatinya sudah kuat berperang. Makanya Allah menurunkan pertolongan bukan apa yang kita mau, ketika kita butuhkan. Injury time biasanya. Ada injury time. Udah masuk medan perang tuh baru malaikatnya turun kan. Nah, seperti itu. Enggak maksudnya dijanji ntar ada malaikat udah berangkat. Enggak begitu ceritanya. Tapi dibuat dulu skenario. Atau takdir Allah, mereka harus berangkat dulu, lillahi ta'ala dulu. Sama dalam kita berperang melawan pikiran-pikiran orang barat, orientalis dan sebagainya, siapa yang ngira akan muncul seorang Adi Hidayat? Ya kan? Siapa yang ngira akan muncul seorang Abuya Razi? Siapa yang ngira akan muncul seorang Abdul Somad? Siapa yang ngira? Ya kan? Setelah Allah panggil Kiai Zainuddin MZ, Habib Mungzir, muncul Habib-Habib yang lain. Seperti itu Allah akan terus. Jadi intinya Pak Tengku dan jamaah sekalian, pertama itu hadiah juga bagi Allah, bagi para Badar, jannah selain surga. Sampai sekarang kaum muslimin, bahkan orang selain Islam pun tahu nih perang Badar nih. Seandainya maaf kalau kalah, sampai sekarang Islam dicemooh, pasti menang aja masih di ini kan. Ya kemarin berita terakhir kan itu ya yang menghina Nabi kan, nggak tahu itu bagaimana. Iya seperti itu ya. Jadi Allah tidak tidur intinya.
Kalau orang sare lah kalau bahasanya. Jadi jangan takut, Allah tidak tidur. Nah, seperti itu.